Santa Teresa Avila TV, Sorowajan Baru Yogyakarta, Renungan Katolik Rabu, tanggal 11 Juni 2025 menurut Injil Matius bab 10 ayat 7-13, mengabarkan kerajaan Allah dengan kerendahan hati dan kepercayaan kepada pemeliharaan Tuhan, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Inilah firman Injil suci menurut Matius bab 10 ayat 7-13. Pergilah, katakanlah, kerajaan sorga sudah dekat, sembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati, sucikan orang kusta, usir setan. Kamu telah menerima, berikanlah juga dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa uang perak atau uang logam dalam pinggangmu, atau bekal perjalanan, atau 2 helai baju, atau kasut, atau tongkat, sebab buruh layak mendapat upahnya. Jika kamu masuk ke suatu rumah, ucapkanlah salam damai untuk rumah itu. Dan jika rumah itu layak, damai sejahtera yang kamu ucapkan akan turun atasnya, jika tidak, damai itu akan kembali kepadamu. Tetapi jika mereka tidak menerima kamu dan tidak mau mendengar perkataanmu, keluarlah dari rumah atau kota itu dan debu kaki kamu itu bulahkan sebagai kesaksian terhadap mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam perikop ini, Yesus mengutus para murid-Nya untuk pergi memberitakan kerajaan Allah. Pesan yang mereka bawa sangat jelas dan penuh kuasa. Kerajaan sorga sudah dekat. Tugas mereka bukan hanya memberitakan secara lisan, tetapi juga membuktikan kuasa Allah melalui mukjizat menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, menyucikan orang kusta, dan mengusir setan. Yesus menegaskan bahwa mereka harus menjalankan misi ini dengan kerendahan hati dan kepercayaan penuh kepada Tuhan. Mereka tidak perlu membawa bekal atau perlengkapan berlebihan karena buruh layak menerima upahnya. Ini mengajarkan bahwa pelayanan kepada kerajaan Allah adalah tugas yang bergantung pada pemeliharaan Tuhan dan kemurahan hati orang yang menerima Injil. Ketika mereka memasuki rumah atau kota, mereka harus membawa salam damai tanda kehadiran kerajaan Allah. Jika diterima, damai itu turun atas rumah atau komunitas tersebut. Jika tidak, mereka harus meninggalkan tempat itu dan memberi kesaksian dengan tindakan simbolis yakni mengibaskan debu kaki, sebagai tanda penolakan. Perikop ini menggambarkan semangat misi yang penuh iman, keberanian, dan kerendahan hati, yang menjadi contoh bagi kita dalam mengemban tugas Kristiani di dunia. Kutipan hari ini, kerajaan sorga sudah dekat. Matius 10:7, Yesus memanggil kita untuk menjadi utusannya yang membawa kabar baik kerajaan Allah, bukan hanya dengan kata-kata tetapi juga dengan tindakan nyata yang mencerminkan kuasa dan kasih Allah. Pesan kerajaan Allah adalah berita penuh harapan dan perubahan yang mampu mengubah hidup setiap orang. Mengabarkan Injil bukan perkara mudah. Yesus mengingatkan para murid untuk tidak terlalu bergantung pada kekuatan duniawi, seperti membawa uang atau perbekalan berlebih. Sebaliknya, mereka harus penuh percaya kepada pemeliharaan Allah dan kemurahan hati sesama. Hal ini mengingatkan kita untuk mengandalkan Tuhan dalam pelayanan kita sehari-hari, apakah dalam keluarga, pekerjaan, atau komunitas. Kita dipanggil untuk membawa damai dan harapan, membuka hati kita untuk membagikan kasih tanpa pamrih. Ketika ada yang menolak pesan kita juga diajak untuk legowo dan terus maju. Penolakan adalah bagian dari perjalanan iman, tapi bukan akhir dari misi kita. Tuhan tetap menguatkan kita agar terus setia dan bersaksi. Poin-poin refleksi sehari-hari masing-masing. 1. Apakah saya percaya sepenuhnya pada pemeliharaan Tuhan dalam hidup dan pelayanan saya? Iman yang kuat berarti kita tidak takut menghadapi tantangan dan belajar bersandar pada Tuhan, bukan pada sumber daya duniawi. 2. Bagaimana saya mengabarkan kerajaan Allah dalam tindakan sehari-hari? Mengabarkan Injil tidak selalu lewat kata-kata, tapi melalui sikap penuh kasih, membantu sesama, dan menjadi contoh hidup. 3. Apakah saya siap menerima penolakan dan kekecewaan dalam menjalankan tugas Kristiani? Penolakan bukan tanda gagal, melainkan kesempatan untuk menguatkan iman dan melanjutkan pelayanan dengan hati teguh. 4. Apakah saya membawa salam damai dalam setiap perjumpaan dan lingkungan saya? Salam damai berarti sikap damai sejahtera yang membawa harapan dan ketenangan bagi orang lain. 5. Bagaimana saya menjaga kerendahan hati dalam melayani tanpa mencari keuntungan pribadi? Pelayanan sejati adalah memberi dengan cuma-cuma, tanpa pamrih dan tanpa menuntut balasan. 6. Sejauh mana saya bergantung pada kuasa Allah dan bukan kekuatan sendiri? Kita sering tergoda mengandalkan kemampuan sendiri, padahal kuasa sejati datang dari Tuhan. 7. Apakah saya terbuka untuk melakukan mukjizat kecil dalam hidup orang lain lewat kasih saya? Mukjizat tidak harus besar, bisa berupa dukungan, penghiburan, atau doa yang menguatkan. 8. Apakah saya mengizinkan Roh Kudus bekerja melalui saya dalam pelayanan dan kehidupan sehari-hari? Roh Kudus adalah sumber kekuatan dan petunjuk agar kita tidak berjalan sendiri. 9. Bagaimana saya merespon ketika tidak diterima atau ditolak? Kita diajak untuk melepaskan kekecewaan dengan rendah hati dan tetap berjalan sesuai panggilan Tuhan. 10.
Apakah saya menjadi saksi damai dan pengharapan dalam komunitas saya? Sebagai murid Kristus, kita dipanggil membawa damai dan membawa orang lain mengenal kasih Allah. Kesimpulan renungan hari ini, bacaan hari ini mengingatkan kita bahwa sebagai pengikut Kristus, kita adalah utusan yang diutus membawa kabar baik kerajaan Allah. Kita harus mengabarkan kabar ini dengan penuh iman, keberanian, dan kerendahan hati, percaya sepenuhnya pada pemeliharaan Tuhan dalam setiap langkah kita. Misi kita bukan hanya menyebarkan kata-kata, tapi juga membawa damai dan melakukan tindakan nyata yang mencerminkan kasih Allah. Ketika mengalami penolakan atau kesulitan, kita diajak untuk tetap teguh dan berani, karena upah dan penguatan berasal dari Tuhan sendiri. Marilah kita belajar mengandalkan Tuhan dalam pelayanan kita, membawa damai dan harapan kemanapun kita pergi, dan menjadi saksi yang hidup dari kerajaan Allah yang penuh kasih dan kuasa. Doa penutup, Tuhan Yesus yang Maha Kuasa, terima kasih karena Engkau memanggil aku menjadi utusan MU yang membawa kabar baik. Ajarlah aku untuk selalu percaya kepada pemeliharaanmu, untuk melayani dengan rendah hati, dan membawa damai kemanapun aku pergi. Kuatkan aku ketika menghadapi penolakan dan jadikan aku saksi MU yang setia. Semoga hidupku mencerminkan kerajaan Allah dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Bapa Putra dan Roh Kudus, amin. Bagikan renungan ini. Jangan lupa klik subscribe, tekan tanda lonceng, dan like YouTube Revival One agar semakin banyak orang diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih dan berkah dalam Gusti Yesus.